Mbak, pas boarding tadi Mbak lihat sesuatu nggak yang dibawa penumpang? Aku lihat di depan lavatory di tengah-tengah jalannya ada perempuan pakai kebaya lengkap sama selendang serba hijau nari seperti tari jaipong. Gerakannya lambat banget sambil liatin Mbak. Mbak, aku lihat Mbak tadi naik ke meja galley Mbak, duduk di situ sambil nunduk. Pas banget setelah si A sampein kejadian yang dia lihat ke aku, kecium wangi melati di sekitar kita berdua. Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Kembali lagi di Podcast Semi Horor. Masih sama gue Gis Dan gue Yunda. di episode 76. Ya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga Ya, di bulan Ramadan. di bulan Ramadan 2023. Wah. Kalian harus tetap semangat walaupun kalian berpuasa. Dan melakukan banyak aktivitas di siang hari gitu. Apalagi aktivitas yang cukup berat gitu buat kerjaan yang bikin pusing, bikin capek gitu. Kalau capek istirahat sejenak. Wah, betul. Tapi tetap jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Ya. Episode 76. Kita kedatangan cerita dari seorang pramugari. Iya, Ya. betul. Ini cerita dari profesi pramugari ini cukup langka ya di podcast kita karena ini baru muncul ya di episode kali ini. Wow. Betul sekali, dan jujur juga gue baru dengar ada cerita dari pramugari nih. Biasanya kayak ya udah biasa-biasa aja gitu loh. Nah, Sok langsung saja dibacakan. hatur nuhun. Halo, nama gue Vita. Gue salah satu pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Banyak kejadian horor yang gue alami selama kerja, dan ini salah satunya. Suatu hari, maskapai penerbangan gue sedang melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta. Kebetulan di penerbangan, gue tugas di belakang sama salah seorang cabin yang peka sama hal-hal yang berbau mistis. Kondisi waktu itu hujan lebat di Jogja. Proses boarding tetap dilakukan seperti biasanya. Sampai tutup pintu, semuanya masih normal. Sampai pada akhirnya, rekan kerjaku yang peka tadi bilang, "Mbak, pas boarding tadi Mbak lihat sesuatu nggak yang dibawa penumpang?" Aku belum ada kepikiran ke arah mistis. Makanya aku tanya balik, "Emang kamu lihat apaan tadi?" Tapi rekan kerjaku itu gak bilang apa-apa. Cuma tatapannya terus ngeliat salah satu kursi di kabin. Aku mulai curiga apa yang rekan kerjaku lihat, tapi belum berani tanya apa-apa karena waktu itu kita udah mau persiapan take off. Setelah take off, jadi di galley belakang cuma ada 2 pramugari, aku sama si A ini, rekan kerjaku. Kita ngelakuin kerjaan masing-masing sebelum servis ke penumpang. Sampai di sini masih normal. Tapi sesekali gue lihat gerak-gerik si A. Memang agak aneh dan kelihatan risih sama sesuatu yang ada di kabin. Karena matanya beberapa kali ngelihat ke arah kabin. Saat itu gue sama sekali gak mau tahu apa yang si A lihat dari awal di ground sampai setelah take off. Sama sekali gak bahas apapun tentang itu. Karena pada penerbangan saat itu memang take off menjelang maghrib. Jadi kita di atas udah malam. Tapi di pikiranku masih penasaran sebenarnya apa yang ada di kabin. Kita berdua servis di kabin bagian belakang dengan menggunakan 2 troli.
Satu orang bawa satu troli buat servis ke penumpang. Posisinya si A servis dari depan ke belakang dan gue servis dari belakang ke depan, dan nantinya ketemu di tengah. Posisi berdiri atau posisi servis kita berdua menghadap ke belakang. Servis berjalan lancar sampai beberapa baris penumpang selesai kita servis. Sebelum gue lanjutin servis ke baris selanjutnya, gue nengok ke belakang buat lihat si A udah sampai mana servisnya. Anehnya lagi, si A pandangannya selalu ngeliat ke arah belakang. Sampai gue lihat sendiri si A tuang minuman atau kasih makanan gak fokus ke penumpang, tapi tatapannya ngeliat ke kabin belakang dan nunjukin ekspresi panik serta bingung. Singkat cerita, servis kita udah selesai nih. Pas si A sampai di galley belakang, dia tunjukin ekspresi ketakutan dan bingung. Terus dia tanya ke gue, "Mbak, tadi mbak ngapain ke belakang?" Kata si A, karena memang saat servis gue ke belakang buat ambil tisu tambahan, karena yang tisu yang gue bawa itu habis. Yang bikin gue merinding di sini adalah si A bilang, "Mbak, aku lihat mbak tadi naik ke meja galley mbak, duduk di situ sambil nunduk." Gue masih mikir kalau si A bercanda, mau nakut-nakutin aja. Tapi dari nada bicaranya si A, dia kelihatan ketakutan, lebih ke arah bingung sama apa yang dia lihat. Belum selesai sampai di situ, si A lanjutin lagi. Dan mbak tahu pas mbak nengok ke aku lihat di depan lavatory di tengah-tengah jalannya ada perempuan pakai kebaya lengkap sama selendang serba hijau nari, seperti tari jaipong. Gerakannya lambat banget sambil liatin mbak. Dan percaya gak percaya, pas banget setelah si A sampein kejadian yang dia lihat ke aku, kecium wangi melati di sekitar kita berdua. Terus gak tahu entah halusinasi atau bau dari mana, tapi di situ cuma ada kita berdua aja. Setelah kejadian itu, bener-bener kita berdua sama sekali gak mau ngobrolin tentang apa yang si A lihat, tentang perempuan pakai kebaya lengkap selendang yang serba hijau. Dari kejadian ini ada pesan yang disampaikan si A ke gue, dan dari penglihatannya ada dua kemungkinan sosok perempuan ini antara sengaja dibawa atau sosok ini mengikuti seseorang. Tapi apapun tujuannya, dimanapun, kalau menurut A selalu ada sosok dari dunia lain yang mengiringi atau istilahnya berdampingan dengan manusia. Pesan dari A ke gue, dari manapun kita pergi, sebaiknya ketika masuk ke dalam rumah atau kamar selalu ucapkan salam, bismillah, atau berdoa, karena menurutnya itu bisa jadi penghalang untuk sosok hantu atau jin masuk ke dalam rumah kita. Cukup sekian ceritanya. Nah, itu dia, kurang lebih ceritanya seperti itu. Bisa naik pesawat ya guys. Iya, kok bisa ya, ini dia nyebrang pulau. Kayak ada mitos kan, setan benar. tuh nggak bisa nyebrang pulau, makanya setan di negara di setiap di negara Indonesia sama di luar negeri itu beda-beda. Iya, katanya Di gitu. Cina, di Eropa, di Indonesia itu beda-beda. Makanya, tapi pernah ada pocong di Korea. Emang iya? Gue lihat di TikTok, di drakor tuh ada penampakan pocong. Oh gitu. Gak tahu settingan, gak tahu enggak. Jadi ceritanya tuh si A, sebutlah si Ana ya. Si Ana, ya benar. Si Ana ini rekan kerja Si Vita. yang nulis cerita ini. Ya. Nah, jadi yang pertama tuh si Ana sebelum take off, pas boarding ya. Ya, pas boarding. Pas boarding tuh ngelihat ada yang aneh nih sama salah satu penumpang. Betul. Nanya dong nih si anak ke si Pita, kalau Mbak lihat nggak sih nih tadi di situ katanya kayak ada yang aneh. Nah, ini berarti
dia tuh cerita tuh di pesawat ya. Iya, pas udah di pesawatnya dia cerita dia lihat sesuatu. Lalu, apalagi ini kan berangkatnya tuh sesaat sebelum maghrib atau pas maghrib. Iya, waktu maghrib. Nah, pas di pesawat si Ana makin bingung nih. Si Ana makin bingung nih Karena dia ternyata benar bahwa apa yang dia curigai. Ada yang ada ikut nih. salah satu penumpang. Nggak tahu yang ikut, nggak tahu yang ada penumpang yang bawa, Nah, gak tahu dibawa, gak tahu dia nempel Ngikut. atau ngikut. ngikutin seseorang gitulah yang salah satu penumpang di pesawat itu gitu. Jadi pas servis Mm-mm. saling madep belakang kan, Nah saling iya. membelakangi dari depan sama dari belakang. Nah jadi si Ana ini dia terus-terusan lihat ke belakang nih, karena dia nggak fokus lah sama apa yang lagi dia lakuin, karena dia ngerasa ada yang aneh aja nih. Terdistract dengan Terdistract. Terus si Ana ini nanya dong ke si Vita ini kalau nyampe dia cerita belum nyampe situ. kalau dia itu kayak mastiin kali ya, ini beneran gak sih Si gitu Ana loh. tuh bilang tadi gue lihat lu Ke belakang ke duduk gale. di meja Heeh. sambil nunduk. Nah itu dia. Terus si Vita ini bilang, si Vita ini bener loh ke belakang cuman buat sekedar ambil tisu doang. Nah, Tapi dia nggak duduk plus nggak nunduk. Itu dia yang jadi janggalnya. beberapa lama kemudian Nggak nih si Vitanya ini kalau si Ana ini cerita dengan serius dan nggak dibuat-buat lah, intinya kayak gitu. Udah di atas kan. Setelah itu mereka berdua tuh kayak nggak mau cerita, dua-duanya nih nggak mau cerita kalau ada sesuatu terjadi gitu. Dan singkat cerita si Ana Ana ini ngelihat si sosok itu tuh nari dengan make baju kebaya, baju adat lengkap, plus selendang yang mirip tari jaipong. Mirip tari jaipong yang serba ijo gitu. Nah terus nggak lama dari itu si Vita nih nyium aroma melati gitu. Jadi si Ana ini cerita langsung di atas pesawat. Iya gitu. Gila berarti Kebetulan ya berangkat dari Jogja ke Jakarta. Jogja ini kan ada pantai selatan gak sih? Oh iya. Terus ada cewek pakai baju hijau. Nah bisa itu nih dia sosoknya. saling keterkali. Wah ini dia baiknya gimana ya ini orang. Ini sosok. Apa dia nggak punya? Gak tau deh. Nggak ngerti lagi deh. Ngomongin soal pramugari, gue juga pernah dengar soal cerita pramugari. Nah, si pramugari ini singkat cerita lagi ngitungin penumpang nih. Dia lihat di data yang boarding tuh, pokoknya yang boarding tuh misalnya ada 100 gitu kan. Hitung lah. Dia ngitung lah dari belakang ke depan, ngitung kepala. Iya. Dihitung. Kok ada 101? Lebihan 1. Kepala siapa ini? Terus dia coba balik lagi dari depan ke belakang, ngitung kepala juga. Sampai belakang tetap 101, sedangkan yang di data tuh cuma ada 100. Terus dia nanyain lah ke salah satu kru, ini kok lebihan ya dari data? Terus si kru yang ditanya bilang, coba lu bismillah dulu sebelum ngitung. Terus lu ngitung apa? Ngitung kepala. Oh pantes. Coba yang dihitung kakinya aja. Nah akhirnya dia Ngitung balik lagi, ngitung kaki, terus bismillah dulu, ngitung yang dihitung kaki bukan kepala. Dihitung, akhirnya bener 100. Kepala siapa tuh aja. Ngeri banget ya. Ya banyak kejadian, mungkin kayak kita sering denger aja kejadian-kejadian yang di alamin di pesawat, kayak yang
ada berhubungannya nggak sih kayak pesawat itu kecelakaan, atau ya selain dari masalah teknis ya, mungkin ada nggak sih kayaknya yang kira-kira sama masalah goib itu pesawat jatuh atau ada problem gitu sih. Kayak belum pernah denger ya. Yang masih dipertanyakan adalah segitiga bermuda. Kenapa Iya. gitu? Ada apa dengan segitiga bermuda yang emang setiap ada lintas ke segitiga bermuda pasti hilang, lost radar lah, hilang atau kemana. Banyak lah hal-hal yang Yang apalagi kan kita- pesawat ya, Yang transportasi yang sangat rentan. ya, yang kita nggak tahu dia hilangnya di mana, ketemunya juga di mana, bahkan sampai nggak ketemu gitu. Ini ngeri juga ya. Makanya kita Dimanapun. tadi dari pesan yang tadi kita dapat ambil pelajaran gitu. Habis dari manapun atau mau kemanapun baca doa. Ya, baca doa, baca salam. Mungkin takutnya ada yang mengganggu karena kita dan mereka itu berdampingan gitu. Oke, buat kalian yang pengen share cerita pengalaman mistis kalian, boleh DM ke IG kita di @podcastsemi-horror atau di Twitter @pod_semi-horror, atau bisa klik link di bio IG atau Twitter kita. Jangan lupa juga follow di TikTok kita @podcastsemi-horror. Jangan lupa juga follow kita di Spotify. Dan Setelah mendengarkan, kalian bisa kasih bintang 5 sebagai rating. betul, jangan lupa juga subscribe YouTube channel Podcast Semi Horor. Jangan lupa like, share, komen apapun yang pasti kalian juga komen bisa gitu. komen. Selain di YouTube, kalian sekarang udah bisa komen di Spotify. Iya. Atau mungkin betul. kalian bisa saling berbalas komen di Noise. Iya. Itu dia. Terima kasih semuanya selalu mendengarkan Podcast Semi Horor, dan Tetap stay safe, stay healthy, dan stay with Podcast Semi Horor.